Selamat malam, Sobat Cuans. Apa kabarnya nih? Hari ini kita akan bahas lagi mengenai instrumen Forex dan Futures ya. Mungkin Sobat Cuan udah banyak yang dengar atau tahu tentang trading Forex gitu kan ya. Kalau kita ngomongin investasi atau trading, nah kita akan mengulik gitu dari beberapa expert yang sudah pengalaman trading Forex dan Futures. Mungkin sambil kita tunggu ya, hari ini narasumber kita dari komunitas Cuan Time, Calvin. Kita tunggu sebentar ya. Hai, Halo bro. halo, halo, halo. Apa kabar? Oke, Apa kabar? baik, baik, baik. Gimana nih hari ini nih? A good trading day? Wah, mantep sih. Hari ini kan dari dapat sell juga gitu ya untuk gold. Saya ini ke gold sih, forex belum ya. Hari ini forex belum ada. Cuma Ya, nanti hopefully lagi nungguin beberapa forex juga sih. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol deh. oke. Seru-seru hari ini. Sip, mantap. Teman-teman, jadi ini melanjutkan ya. I think kita ada sesi 2 hari yang lalu gitu ya. Kita bahas sedikit mengenai bedanya apa sih saham dengan futures gitu ya. Mungkin sedikit pengulangan kalau kita ngomongin yang suka disebut dengan forex futures itu, ya kan. Yang pertama mereka under Bapepti gitu dan secara instrumennya itu sebenarnya seperti contract for differences ya, CFD Ya, gitu ya. Jadi teman-teman beli, jadi lebih ke arah tradingnya seperti itu dan memang agak sedikit berbeda nih cara mainnya dan pola pikir dengan saham. Nah, hari ini kita akan bahas nih gitu ya, mungkin kayak tips-tips gitu kan. Orang kalau saham tuh biasa ngomong indikator. Nah, ya. kalau di dunia futures itu ada nggak sih hal-hal seperti itu dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana, kita mulai dengan mungkin boleh Bro Calvin perkenalan dulu nih buat teman-teman Sobat Cuans. Oke. Oh, panggilnya Sobat Cuans ya. Iya, Mantap, mantap, mantap. Oke. Thank you by the way buat Bro Ernest sama Join Swans yang udah invite Cuan Tam ya. Khususnya kemarin tuh ada Bro Henry juga. Hari ini bareng gua kali ya. Kita ngomong gua lu aja kali ya. Biar gua lu lebih boleh Bro. akrab kan Yes. ya. Karena kan biar bestie gitu ya, bestie ya. Biar Yoi. deket banget deh gitu ya. Oke, jadi Yoi. salam kenal juga buat para sobat cuan semua yang di sini yang udah join live. Thank you udah meluangkan waktunya juga. Perkenalkan nama gue Calvin Agustinus, tapi panggilannya biasa Calvin Cheng karena nama panggung ya, gitu. Ada nama panggung gitu ya, namanya Calvin Cheng. Jadi biasa ada yang panggil Koko Cheng, ada yang panggil Koceng, ada yang Kok Calvin, Pak Calvin ya terserah yang penting sama lah gitu ya. Gue pribadi emang di lulusan finance gitu ya di Binus University tahun 2018. Jadi which is masih baru ya baru umur-umur ya tebak lah ya umurnya berapa ya. Cuman ya masih belum belum kepala tiga, masih muda juga. Jadi udah berkecimpung di market tuh kurang lebih udah 6 tahun lebih. Tahun pertama tuh masuk ke Astronaci mungkin ya. Di sini sobat cuan para tahu juga Astronaci. Ya. Waktu itu belajar di sana terus ikut CAT juga setahun ya, program setahun. And then ya di situ mulai tuh terbuka mengenai gimana cara tadinya bener sih gitu ya. Karena ya sebelum itu pasti tahu lah ya. Sebelum belajar di tempat yang bener pasti kan udah sempat belajar di tempat-tempat yang ternyata salah nih gitu belajarnya gitu. Dan and then ketemu tempat yang benar ya akhirnya growing di sana seperti itu sih sampai saat ini ya puji Oke. Tuhannya udah investment juga ya jadi dari by the way guys gue pribadi pun nggak ada investasi sama sekali awalnya nih gitu karena nggak ngerti nih saham itu apa gitu ya
even obligasi itu apa, deposito itu apa nggak tahu loh, even sesimpel itu nggak tahu dulu. Padahal masuk finance gitu ya, kuliah finance. Cuman di finance kan belajar teori doang, at the end of the time, akhirnya ketika masuk akuntansi belajar, oh gini loh market, gini loh forex. Jadi pintunya memang di forex dulu, baru buka pintu ke saham, ke kripto, NFT ya. Akhirnya sekarang coba semua. Pokoknya apa aja yang baru, cemplungin dulu sedikit gitu ya. Oh gini ya. Jadi pelajarin dulu, at the end, ya sekarang tetap untuk trading tetap di forex sih, sama saham. Ada saham juga. Gitu. Oke. Oke. Wah, ini seru banget ya. Berarti udah ngelihat banyak banget instrumen ya. Nah, Ya. kan hari ini kita spesifik ngomongin mengenai forex and futures market gitu ya, atau yang orang suka ngomong forex and futures trading, yang memang ada brokerage-nya sendiri Ya. gitu. Kalau orang yang baru mulai gitu ya, yang mungkin sebelumnya ya saham atau yang mungkin reksadana gitu, tapi kalau mulai mau ngelirik nih forex and futures, apa aja sih yang kira-kira perlu dipersiapkan gitu atau dipelajari dulu kali? Mungkin itu kali, bro. Oke. Sebenarnya kalau untuk pelajarin cukup banyak ya, karena forex ini kan lebih ke arah mata uang gitu ya. Jadi jual beli mata uang sebenarnya kan. Which is kita ngelihat nih perbedaan dolar sama contoh 5 euro gitu ya. Misalkan euro USD nih. Kita transaksi itu berdasarkan base di negara euro tuh lagi ngapain sih? Di negaranya US tuh lagi ngapain sih? Jadi kita mesti tahu dulu tuh secara fundamentally negara itu kuatnya di mana gitu ya. Jadi kita mungkin klasifikasi dulu, oh euro bagusnya di sini, ya US bagusnya di sini. Jadi kita mesti lihat per mata uang ya guys ya. Ya itu ya kalian mesti ngerti dulu fundamental di situ. Baru setelah itu kalian mungkin awal yang pasti ya, ini pasti banget kalian mesti punya modal dulu untuk trading. Kalau nggak ada modal ya kalian nggak akan itu ya, nggak akan punya kemampuan atau punya leverage untuk kalian trading di forex market gitu. Modal relatif ya guys ya. Kalian bisa mulai dari mungkin sekarang $50, 100.000 bisa juga untuk trading di forex gitu ya. Terus ada dari 5 juta, 10 juta tergantung relatif ya at of the time. Nah, and then akhirnya baru belajar technical ya kan, dan technical ini ngebantu banget ya. Mulai dari support resistance ya, ada Fibonacci juga ya. Gue pribadi belajar juga astrologi juga ya. Kita pakai astrologi juga ngelihat kita time cycle-nya dan sebagainya itu kita pakai. And then money management gitu. Oke, terakhir money management tuh penting banget karena kalau di forex kalau money management berantakan udah pasti margin call, aka MC ya, bahasa gaulnya MC gitu ya. Itu sih. Itu paling bro kalau untuk yang basic awalnya. Yang penting intinya tahu dulu di forex nih permata uang tuh bener-bener pelajarin dulu karena masih awal. Kalau masih baru banget ya fokus satu dulu. Misalkan pengen USD Jepang Yen, pengen Euro USD ya fokus itu dulu. Bener-bener lihat dari kedua negara tersebut baru then mungkin pelan-pelan ganti beberapa mungkin nanti ya GP Jepang Yen, ada banyak macam ya GP AUD, forex tuh yang penting ditransaksikan saja kayak gitu. Oke. Jadi mirip-mirip sebenarnya ya sama saham juga gitu ya. Cuman fundamentalnya kalau misalkan spesifik perusahaan, kalau kita ngomongin forex berarti mungkin makroekonomi perusahaan gitu ya, interest rate mungkin US dollar tuh lagi banyak disebut hal seperti itu ya. Oke. Nah, tadi di-mention juga gold. Kalau futures gold gimana bro? Fundamentalnya biasa apa sih yang dilihat? Nah, gold ini kan balik lagi ke komoditas kan. Komoditas itu kan berhubungan sama supply and demand nih. Supply and demand gold ini seperti apa? Kayak kita bisa lihat juga sehari itu kurang lebih itu produksi emas berapa sih di seluruh dunia gitu ya. Demand-nya berapa sih gitu ya. Dan biasanya kan gold ini kan sebagai aset safe haven ya. Contoh kayak kemarin nih beberapa minggu terakhir kan sebenarnya itu bergejolak nih gold ya. Gold itu kan sempat turun kencang dari 2000 sekian sampai ke 1.800 ya, hampir 1.700. Nah, sekarang udah balik lagi nih level ke 1.900. Ini dalam waktu 1 bulan ya, guys. Jadi ini cukup cepat karena ya again kemarin ada perang Israel sama Palestina, ya itu kan salah satu geopolitik yang berpengaruh banget sama gold. Yang lainnya padahal Euro USD masih aman-aman aja gitu ya. GP USD masih aman-aman aja. Cuman gold sendiri ini yang memang ketika something happen in the world, ya mereka kita as investor nih ya, kita as a trader atau investor kita pasti akan lari ke gold. Karena gold ini sebagai aset dari mana yang kita punya percayai nilainya itu pasti akan stabil terus gitu ya. Even mau itu dari zaman kakek nenek kita ya, bapak mama kita gitu ya. Kita pun sampai ke generasi Z ya, walaupun sekarang generasi Z pada ke kripto ya, pada Bitcoin gitu ya. Cuman ya rata-rata ya masih uang besarnya tuh banyakkan di bagian di gold ini gitu. Walaupun sekarang udah mulai shifting sih kalau gue lihat ya. Mungkin beberapa tahun lagi ke depan, 10 tahun lagi ke depan mungkin nanti ada gold yang pakai
kripto gitu ya, we never know ya. Cuman ya, tapi interesting ya, karena sekarang gue juga belajar juga tentang kripto juga ya. Jadi gimana ya, namanya di market kita mesti keep updated gitu ya. Adaptasi juga sih gitu. Oke, oke. Menarik ya. Memang kalau orang mikir kalau orang zaman dulu mungkin generasi orang tua kita kalau mau investasi related ke emas, mereka benar-benar beli emasnya Ya, gitu ya. betul. Tapi zaman sekarang sudah ada yang namanya ya futures produk ini gitu, Ya, di mana ini kontrak investasi produk tapi berbasis dengan pergerakan harga emas, kira-kira nah, gitu bro ya. ya, betul, betul. Makanya kalau pas lagi, biasanya kan kalau lagi banyak geopolitik tension atau isu emas, harga emas di pasar-pasar naik ya kan, nah di future market pun Future juga naik, bergerak naik gitu juga. kira-kira ya. Betul, Oke. betul, betul. Oke, menarik nih. Memang zaman sekarang banyak banget ya alternatif investment ya, salah satunya seperti ini. Nah, tadi udah di-mention nih kayak ada technical juga gitu ya. Penasaran nih, biasanya kalau orang investasi atau trading itu suka ngeliat indikator-indikator gitu kan. Nah, kalau misalkan Oke, main futures atau forex gitu, ada certain indikator apa nih kalau yang Bro Calvin suka pakai nih? oke. Kalau ngomong indikator ya bro ya, karena kan sekarang kalau orang-orang kalangan forex gitu ya, sama gold ataupun yang leverage trading market gitu ya, biasanya mereka tuh penganut ICT ya, atau inner cycle trader. Itu basically ngomongin smart money concept ya, SMC gitu ya. Jadi orang-orang pada bahas likuiditas gitu ya, bahas area order block gitu ya, fair value gap, ya bahasa-bahasa yang keren lah, nggak keren ya. Buat di finance tuh keren gitu, karena buat kita doang nih yang ngerti gitu loh. Cuman again, menurut gue pribadi itu memang jembatan dari dua teori yang gue pelajarin dari Astronaci. Ya, waktu itu gue belajar juga Astronaci. Basicnya itu mengenai dua teori dulu. Gitu, kita ngelihat market price discount everything gitu ya. Salah satu prinsip dari dua teori gitu ya. Ya, market price discount everything itu apa? Yaitu semua harga yang terjadi di market itu udah apapun terjadi, misalkan contoh tadi geopolitik war gitu ya, ataupun ada keputusan suku bunga gitu ya, suku bunga US misalkan tiba-tiba dinaikin, harganya naik dan sebagainya ya. Nah, ini akan pengaruhi harga market gitu. Dan itu udah semua terrefleks semua di chart. Nah, that's why makanya ada dua teori ini. Nah, dua teori ini dibuatin sama one of legendary investor juga ya. Salah satunya adalah Charles Henry Dow. Dia tuh yang bikin Dow Jones, indeks Dow Jones di US gitu ya. Dia juga salah satu fund manager juga waktu itu di zamannya 1800-an. Sampai sekarang itu masih tetap kita pakai juga. Karena itu benar-benar yang menurut gue pribadi itu fondasi gue dulu sih. Ketika itu gue udah belajarin itu ya, belajar SMC, belajar tentang Elliott Wave, belajar tentang Wyckoff pattern, bahasa-bahasa yang itu ya, itu gue, oh ternyata ini cuma cabang dari dua teori yang ini loh. Ini cuma cabang dari dua teori yang support resistant loh dan sebagainya. Itu sebenarnya dari situ sih. Jadi that's why makanya kemarin beberapa ada yang ngechat gue juga, kok indikator apa nih yang paling oke? Menurut gue pribadi, lu basicnya dulu ngerti dulu soal namanya dua teori. Gitu. Jadi kalian mesti dapetin fondasinya, baru at then kamu baru bisa ini ya, baru bisa explore lagi gitu ya. Oh, ternyata ini bisa, misalkan support resistance di Euro USD sama GP USD berbeda nih cara mainnya. Mungkin support resistance di Euro USD mainnya tuh breakout, yang namanya breakout. Kalau GP USD banyak kan false break. Intinya kan seperti itu. Cuman kita ngelihat karakteristiknya aja. Cuman tools yang dipakai sama aja bro sebenarnya. Sebenarnya setelah gue pelajarin dari awal, belajar semua nih ya, belajar semua dulu, ketika tahu semuanya, ternyata yang pakai cuma itu doang gitu loh. Jadi cuma support resistance, cuma trend line, ya cuma candlestick. Jadi intinya itu doang. Jadi tapi basically memang orang-orang journey-nya itu yang belajar dulu semuanya. Belajar dulu A B C D D F gitu ya. Baru ternyata yang ini nggak kepake nih, yang kepake yang A B C gitu ya. Oh ya udah fokus itu. Itu sih, tapi ya Oke. again journey orang berbeda, cuman ya kalau gue bisa bilang di teori dulu itu yang paling utama dulu sih. Baru nanti mungkin belajar SMC ya, belajar tentang kalau Bro Henry kan ada SMT gitu ya, simple method trading gitu, dia simple banget ya. Kalau gue pakai SMC, smart money concept, cuman ya gue gabungin pakai dua teori juga ya. Itu again ya sama-sama works juga, ya udah jalan gitu sih. Oke. Tapi kalau denger gitu, mungkin kalau buat orang-orang yang sudah sebelumnya investasi atau trading saham gitu, belajarnya harusnya nggak gitu susah ya. Ya, Sepertinya betul. basicnya sebenarnya hampir Sama, mirip-mirip gitu ya. betul. Oke. Jadi memang akhirnya banyak banget ya kalau orang yang sudah makin dalam nih ya kayak Bro Calvin gitu ya. Awalnya mungkin satu instrumen, akhirnya branching out ke instrumen lain gitu kan ya, Betul, sebagai betul, diversifikasi betul. dan tergantung lagi pingin yang seperti Ya, apa gitu ya.
Ya, Oke, oke. Ini ada beberapa pertanyaan nih, aku mulai dulu kali ya. boleh. Eh, apakah, nah ini mungkin karena ngomongin forex, nah ini ada mention ETF gitu ya. Apakah ada ETF forex, jadi exchange traded fund, tapi related ke forex, mungkin itu kali ya. Oke. eh Kayak kalau sejauh gua lihat gitu ya, ETF itu di forex tuh nggak ada sih, jarang. Cuman kalau kita indeks gitu ya, rata-rata kan ETF kan buat indeks gitu ya. Jadi contoh ETF Ya, kayak LQ45 di sini gitu ya. LQ45 kan salah satu ETF juga gitu, bisa bisa kita tandingkan ya, gitu ya. Di luar kayak contoh Dow Jones gitu ya. Dow Jones itu kan sebenarnya kita nggak transaksiin sahamnya, cuman again kita bisa transaksiin yang apa saham-saham yang ada di Dow Jones gitu ya. Kalau Dow Jones saham-sahamnya di Dow Jones naik, harga Dow Jones naik juga. Something seperti itu. Cuman ada beberapa contoh yang kalau misalkan trader-trader yang mungkin brokernya allow nih, allow untuk yang permata uang. Contoh, oh gue benar-benar trading indeks dolar aja doang deh, itu ada. Jadi itu mungkin lebih ke hmm, arah ETF di situ sih. Cuma itu menurutku pribadi teorinya bukan ETF sih. Cuma itu emang indeks dolarnya aja. Kayak indeks dolar, indeks euro, indeks Jepang yen. Jadi benar-benar tradingin benar-benar indeks dari mata uangnya masing-masing. Bukan berpartner lagi sama kayak contoh Euro USD gitu, perpasangan lagi nggak kayak ya. gitu. Tapi benar-benar dari permata uangnya, oh ya ada euro, ada Jepang yen, ada indeks GBP gitu, indeks pound, itu bisa ditandingkan. Cuman beberapa doang broker sih yang launch itu, gitu sih. Oke. Cuman ini good question nih, karena memang di market saham kan ada ETF gitu ya. ETF pun Ya. kalau nggak salah lihat nih baru berapa tahun terakhir sih di Indonesia ya. Karena kalau di luar tuh udah cukup banyak gitu Hmm. ya. Kalau di Indonesia tuh baru lihat nih berapa tahun terakhir. Jadi ya good things gitu. Nah, ngomong-ngomong ETF juga crypto kan lagi ini nih, lagi lumayan rame ya. Kemarin Bitcoin kan naik kencang gara-gara ada ETF Bitcoin yang bisa nge-launch apa salah satunya ada fund manager BlackRock gitu ya. Dia bakal apa coba mengadakan ETF ini untuk transaksikan sama fund-fund manager besar di seluruh dunia lah anggapannya gitu ya. Cuman ya ini one of the things sih. Jadi ya ETF itu good, cuman kalau di forex kayaknya kalau gue pribadi ngeliat belum ada. Cuman rata-rata paling baiknya ke indeks aja sih gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi cukup menarik nih. Apa nih? Bro Calvin mungkin tahu nggak nih, orang kaya seperti Warren Ya, Buffett, Elon Musk gitu, mereka tuh trading forex juga apa enggak nih? oke. Kira-kira Ini gimana bro? lumayan, oke, gue lumayan kaget. Cuman gue sering banget tanya ini juga sih. Mereka nggak akan trading forex, bro, guys. Nggak akan trading forex. Kenapa? Karena ya mereka punya duit sebanyak itu, mereka nggak akan meresikokan duitnya di pasar leverage. Jadi again ya di sini gue pribadi bukan bilang forex itu the best investment atau the best trading platform gitu ya. Atau misalkan oh tadi di forex aja enggak. Semua tuh banyak ada obligasi kan bisa trading juga ya. FR kan bisa tradingin juga. Ya misalkan harganya sekarang lagi banyak yang harga par nih di harga-harga 100 gitu ya. Ya udah kalian lihat oh rate-nya oke, yield bonds-nya oke, ya udah kalian bisa tradingin juga. Apalagi saham juga ada gitu, kripto juga ada ya. Itu dan sebagainya. Ya forex ini salah satunya adalah kenapa karena dipakai leverage. Leverage ini kalau kata kasarnya gue bisa bilang ya ini cacing-cacing yang naga nih gitu loh. Ya Ya, karena kalau di pasar saham pasar yang nggak ada leverage-nya itu susah gitu kecuali momentumnya ada. Contoh kayak waktu tahun hmm, 2020 ya kita beli ini gua sama Bro Enes beli saham misalkan saham apapun deh ya itu tahun 2020 ya semua cuan ya so, kecuali bukan jangan saham-saham yang betul, tidur ya. Even saham tidur pun bangun bro ya itu kalau you know what benar, I mean gitu ya. Udah ya, lagi tidur di datar gitu ya, and then bangun tiba-tiba itu ada tuh saham-saham ya, kayak gitu. Cuman kripto pun juga sama ya kan momentumnya pas ya semua naik naik juga gitu ya. Cuma ya again ya rata-rata memang orang kaya nggak trading forex gitu karena menurut gue pribadi karena ketika gue punya duit cukup banyak pun ya gue akan diversifikasi gitu ya. Tapi one of the thing ya, adalah kalau kalian tahu ceritanya George Soros gitu ya. Jadi beberapa doang sini mungkin George Soros ya beberapa juga kayak mereka trading forex juga. Tapi benar-benar itu dari forexnya tuh langsung di bank langsung ya guys ya, bukan lewat broker lagi. Karena ya mereka punya duitan cukup besar. Dan rata-rata orang besar pun ya kalau mau trading forex pun bukan lewat lewat broker gitu ya. Mereka lebih ke arah langsung ke bank langsung, interbank dealer gitu sih, gitu. ya, Karena oke, ya karena forex itu kan lebih ke arah ini ya apa sebenarnya tuh big fund yang main sebenarnya permainan big fund aja ya transaksi jual beli big fund bank A bank B bank C mereka transaksi forex dan sebagainya untuk mempengaruhi mata uang cuman kita as retail kan bisa tertarik nih gitu ya maka that's why broker allowance dia bikin oh nih gue bisa jembatan ini ya retail retail ini jembatannya untuk ke
liquidity provider namanya, kayak gitu. Oke. Jadi ibaratnya mungkin gini ya, kalau misalkan kita ngomong forex future trading itu, kalau di spektrum investasi itu yang lebih high risk high return Harus, gitu ya. ya, ya, Ibarat ibaratnya kayak teman-teman kalau kita mau jalan dari Jakarta mungkin ke Bandung gitu kan, kalau pengen ngebut 200 kilometer per jam gitu ya, ya mungkin 1 jam nyampe gitu kan. ya, Kalau yang nyetir jago banget, ya nyampe 1 jam. Tapi ya, resikonya begitu kecelakaan langsung habis ya kan. betul, Kalau teman-teman yang, aduh aku nyetirnya bisanya ya 80 kilometer per jam aja, ikutin yang aman-aman, ya nyampe Bandung 2 jam, ya kan? Tapi cenderung resikonya lebih aman di perjalanan. Kira-kira gitu ya bro ya. betul, Jadi betul, betul, beda-beda betul. ya. Kalau udah orang kaya kayak Elon Musk segala, mungkin aduh aku yang safe aja lah Ya, gitu kali kira-kira ya bro ya. ya, nggak mungkin Oke. ngebut-ngebut lah, nggak mungkin ngebut-ngebut gitu. Makanya dia kan Iya, dia iya. bikin Tesla kan bro. Tesla kan bisa nyetir sendiri nih, ya kan. Jadi Udah udahlah, nggak nggak perlu perlu pusing. Iya, udah udah nggak nggak perlu pusing ngebut gitu. bro. Iya, Mau cari nggak perlu apa bro? pusing. Udah nggak perlu ngebut Benar, lagi. benar, Udah benar, 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 apaan sih gitu benar, kan. benar, benar. Oke. Ya Bandungnya ini yang di Bandung yang nungguin dia gitu ya, nggak usah buru-buru sampai gitu kan. Betul, betul, betul. Iya oke. Oke, menarik nih. Ini juga tadi ada pertanyaan ya, ini coba aku cari. Wah ini kayaknya udah ada yang trading atau main nih. Berapa nih support resistance untuk gold di daily chart bro? Oke, wah langsung bahas chart ya. Wah ini Oke. Eh, Oke, ini sebenarnya tadi gue juga ada kirim brief juga di grup Cuantan. Kebetulan Cuantan juga ada, kita ada grupnya juga. Atau nanti beberapa mungkin kalau kalian ingin tanya juga, kita sebenarnya untuk gold riba ini sebenarnya udah cukup turun cukup dalam nih sekarang nih. Sebenarnya lagi di area support cukup kuat 1947-an ya. Ada kemungkinan dia naik dulu sampai 1960-an, baru after dia turun lagi. Cuma secara target dari Go pribadi gitu ya, itu lebih masih targetnya masih cukup panjang sampai 1930. Jadi ketika naik pun naiknya cuma sedikit ya karena memang kenaikannya itu lagi udah mulai overbought gitu ya. Overbought juga, and then dia mungkin turun dulu sedikit 1930, after that baru dia pelan-pelan naik ke atas lagi. Sama tergantung tension juga nih sama geopolitik si Israel sama Palestina kan. Kemarin memang udah ada omongan bakal stop juga nih untuk perangnya dan sebagainya ya. Cuman ya we'll see ya, everything can happen di market ya, kita bisa ekspektasi nggak usah terlalu panjang-panjang, cari one movement ahead aja. Naik dulu untuk turun, udah sesimpel itu sih gitu. oke. Oke. Juga ngomongin yang lebih kayak spesifik nih. Jadi kemarin itu di sesi yang sebelumnya ada yang nanya gitu, kalau strategi ada nggak strategi tertentu gitu ya. Kalau orang main saham itu kan ada yang ngomongnya kayak averaging Ya, down gitu-gitu ya, atau oke. di forex gitu. Nah kalau kayak Bro Calvin sendiri ada biasanya tuh ada strategi apa sih yang menarik atau yang menarik untuk diketahui teman-teman nih gitu. Oke. Kalau ngomongin strategi kita, gue lebih mungkin bahas dulu kali bro ya. Ada scalping, ada swing trader kali ya. Karena scalping ini berbeda caranya sama swing, swing pun juga berbeda caranya sama scalping gitu ya. Gue pribadi orang yang lebih ke swing trading. Kenapa? Karena gue bukan tipe orangnya yang mantau chart every time gitu ya. Paling gue mantau chart tuh ya kayak 1 jam sekali gitu ya, 2 jam sekali. Itu pun paling di jam-jam sesi-sesi Eropa sampai New York gitu ya. Sesi-sesi pagi bisa di saham. Saham kan saham pagi tuh ya pagi sampai menjelang siang itu di saham biasanya gitu ya. Sorenya baru ke forex sama gold gitu ya. Kripto gue biasa lebih ke arah nabung aja sih gitu ya. Cuman kalau ditanya apakah ada strategi tertentu, kalau menurut gue pribadi kalau untuk swing yang gue lakukan adalah gue biasa Sabtu Minggu tuh gue mapping dulu nih. Seminggu ke depan kira-kira gold ini bakal kemana, euro ini bakal kemana. Jadi gue masing-masing gue mapping. Ketika gue udah tahu time frame besarnya kurang lebih sampai mana gitu ya, ketika gue entry, even gue counter trend pun gue akan tahu gitu ya. Jadi gue punya mapping besar ini untuk sebagai fondasinya gue juga gitu. Jadi awalnya gue time frame besar dulu, baru turun ke time frame H1, H4 gitu buat gue cari entry-nya. Ya dan ya udah tinggal pasang SL, pasang TP. Nggak perlu sepusing itu sih kalau masalah strategi untuk swing ya. Cuma itu kalau untuk swing. Kalau scalping biasanya gue pribadi nunggu di contoh sesi Eropa nih, kayak tadi nih jam 3, jam 4 gitu baru mulai ada pergerakan yang oke ya. New York juga di biasa jam 8, jam 9 tuh cukup banyak tuh pergerakan-pergerakan
bisa gue pakai di situ juga. Jadi banyak cara sih kalau indikator-indikator yang gue pakai pun kan gue pakai support resistance, gue pakai candlestick pattern, gue pakai yang namanya smart money concept juga. Cuman intinya gue cari pembalikan arah atau reversal pattern gitu sih. Ini kalau teman-teman mau cari tahu nanti pakai namanya reversal pattern. Cari yang namanya change of character kalau bahasa smart money conceptnya. Change of character gue tunggu di area point of interest, POI ini mungkin teman-teman bisa cari tahu juga, baru nanti cari area-area entry di sana gitu sih. Basically gue lebih main yang apa ya, lebih kalau bisa dibilang main yang lebih safe sama lebih ini juga. Polanya memang secara probability oke nih, 70%, 80% bakal reversal kayak gitu. Kalau enggak ya gue akan lihat dulu gitu. Gue punya emang ada rules seperti itu sih gitu. Oke. Jadi secara garis besar aja udah dua ya, modalnya scalping atau modalnya yang swing trade gitu ya. Ya. Oke. Nah, tadi udah mention tuh ada kayak jam-jam tertentu gitu. Ya. Mungkin boleh share nggak kalau Bro Calvin sendiri tuh biasanya kayak typical activitiesnya itu seperti gimana Bro gitu. Kalau Pak tadi udah mention gitu ya pagi gitu-gitu. Ya. Nah, biasa tuh kayak gimana sih untuk orang biar bisa oke untuk trading futures atau forex gitu. Oke. Sebenarnya secara time zone gitu ya, yang paling cukup ramai itu kan sesi Eropa sama sesi New York ya kan. New York tuh nomor 1 lah yang paling ramainya, karena ya dia menggerakkan. Biasanya rata-rata pagi itu ya sideways, begitu New York gitu malam kayak kita di Indonesia malam, biasa tuh pergerakannya liar di situ. Ya, either nanti ada news, bisa contoh ada news dari US gitu ya, itu sangat-sangat berpengaruh. NFP ya, ada inflasi juga, atau misalkan kayak PMI dan sebagainya itu berpengaruh banget sama pergerakan mata uang forex ataupun di gold juga. Jadi memang malam itu cukup berpengaruh ya. Tapi kalau kita ngomongin dari activity ya, gue pribadi pun kan gue ada juga nih ketemu orang juga, ketemu klien juga dan sebagainya. Kadang juga sampai di luar juga. Nah that's why one of the thing adalah seminggu terakhir adalah gue tuh mapping dulu. Itu mapping tuh menurut gue paling penting. Ini mungkin buat teman-teman semua itu yang kayak mungkin berpikir kayak signal aja deh hari ini, signal dulu deh gitu ya. Cuman paling penting adalah mapping dulu, karena ketika kita udah mapping, kita udah tahu nih sebenarnya arahnya bakal mau kemana gitu ya, secara probabilitas gitu ya. Cuman entry-nya itu memang kita mesti tunggu hari per harinya. Nah itu, tapi kan setengahnya kita punya guidance nih. Oh, gue ketika buy di sini, oh ternyata kurang oke ya. Kenapa? Karena secara harga masih turun. Berarti gue mesti siapin nih resiko gue segini. Jadi gue lebih ini kan, lebih wise gitu kan. Oh ketika gue tadi gue lebih wise nih. Kalau misalkan, oh gue tahu turun, oh sekarang pas juga nih lagi mau turun nih trennya, ya udah, lu hajar trading sell dengan SL yang udah disesuaikan juga, gitu. Jadi setelah itu kan lebih aman kan, ketika lu mau ada aktivitas, ya misalkan sobat cuan sini ada lagi sambil usaha juga, sambil ketemu klien juga, sambil kerja juga, jadi lebih masih bisa fleksibel seperti itu sih. Kecuali memang benar-benar scalping ya. Kecuali kalau scalping memang ya mungkin sediaan waktu satu time zone di sesi New York lah. Itu kalau kalian pengen waktu tambahan, ya sesi scalping itu, sesi New York tuh lebih enak. Bisa buy sell ya, cukup ini sih, cukup dapat range-nya ya. Cukup gitu. Bergerak soalnya ya. Berarti kalau jamnya WIB itu jam berapa bro? Jam 8 malam ya mulainya? Iya. Sesi New York. 8:30 itu biasa, 8:30, 9 tuh sesi New York tuh. Cuman biasa early kan jam 7:30, biasa early itu ada. Cuman biasa paling rame itu jam 8:30 sampai jam 10:30 sampai jam 12. Ya kalau pada mau bergadang bisa juga gitu ya. Oke, tapi yang krusial di 3 jam pertama itu ya bro ya, 8:30 itu biasa. Oke. Dan kalau bikin mapping gitu biasa di hari apa bro? Biasa hari Senin, hari Minggu, atau ada semacam ininya nggak hari tertentunya? Gue bisa Sabtu atau Minggu sih. Sabtu atau Minggu. Biasa Sabtu gue lihat dulu nih, market udah off kan, gue lihat dulu, oh ternyata di at the end of the week ternyata harganya sampai sini nih. Ya ada gue akan lihat di hari Sabtu atau hari Minggu. Begitu. Jadi dan biasanya itu ketika kita ngelihat bigger picture gitu ya, kita bisa kita bisa lebih stabil sih tradingnya sih. Jadi nggak bingung juga ya, karena mungkin kan kebanyakan orang-orang yang awal ataupun orang-orang yang lagi trading forex itu kan lebih ke arah mereka bingung nih sebenarnya. Mereka ini buy ini bener apa enggak sih? Mereka ini sell ini bener apa enggak sih gitu ya. Cuman dengan adanya kita mapping gitu ya, jadi kalian tahu ya. Walaupun sebenarnya mappingan kalian misalkan salah gitu ya, ini pasti ada lah, berarti beberapa kali mappingan salah. Cuma seenggaknya kalian tuh udah punya strukturnya tuh benar dulu, gitu. Nggak cuma ikut-ikutan doang ya, gitu. Even misalkan contoh di sosial investingnya aplikasinya Join Trust nih ada nih, ya analisa dan sebagainya. Justru bagus karena kalian bisa belajar dari situ. Oh gini,
Kan bisa dari yang misalkan ada dari A nih misalkan ya, dari si A, oh kayak gini misalkan dia caranya kayak gini nih, oh dia mainnya scalping, dia mainnya swing. Kalian bisa analisa dari situ. It's good juga kalian belajar dari orang lain, kalian ambil mappingan dari orang lain, kalian belajar, oh ternyata dia kayak gini caranya, bener. Nah itu kan bisa lebih cepat untuk mempelajarinya gitu sih. Makin lama Oke. makin pede gitu. Ya, Itu sih. tapi yang menarik itu ya harus punya plan-nya dulu ya, Betul, ya kan? Itu betul, penting betul, sekali. Kalau nggak nanti cuma kelempar-lempar takutnya gitu ya. betul, Nah, betul. terus banyak orang ngomong juga nih kan tadi ngomong scalping, ada swing gitu. Kalau orang biasa investasi saham, mungkin yang ke arah scalping atau mungkin yang swing gitu, mereka ada yang ngomong eh, nginep apa maksudnya biasanya mereka nggak ada yang dibawa position nginep gitu ya atau Ya, nah atau nggak ada yang kayak kalau nginep pun maksimal 1 hari gitu. ya. Nah, kalau di Forex and Futures ini gimana, Bro? Apakah biasanya setiap end of trading day juga semuanya dibalikin jadi nggak ada posisi nginep atau biasa gimana, Bro? Ada yang Oke, bisa di-share nggak? oke. Sebenarnya untuk biaya inap tuh ada gitu ya. Kalau misalkan di saham tuh sebenarnya kan udah nggak ada biaya lagi tuh, kita kan benar-benar fee beli, fee jual udah ya kan, kita terima bersih Hmm. aja gitu ya. Cuman kalau misalkan di forex tuh memang ada yang namanya swap ya, swap. Ya itu swap itu biasa dicas sama broker karena kita nginepin nih gitu transaksinya ya. Jadi emang ada fee-nya. Cuman fee-nya kadang-kadang plus, kadang-kadang minus. Jadi ini gue pribadi nggak bisa pastiin sih. Ya, cuma beberapa memang ada swap biayanya. Tergantung dari marketnya, tergantung trading apa nih, Euro USD kah atau misalnya GBP USD kah, tergantung dari mata uang tersebut juga sih, gitu. Oke, Oke. oke. Berarti mungkin itu yang perlu di watch out kali ya kalau Ya, bedanya betul. sama orang yang biasa tentang saham tentang nginep atau carry over ke hari berikutnya itu biasa ada perbedaan treatment ya itu Ya, yang harus diingat dan dipelajari. Oke, oke. Nah ini separately ada pertanyaan ini lagi nih bro. oke. Eh, ini kan musim ada ini ngomongnya nih sekarang banyak geopolitik tension sama lagi juga musim pemilu nih gitu ya. Oke. Nah, kalau Oke. kayak gini itu kira-kira kalau kita ngomongin market forex atau future, kira-kira tuh outlook atau behaviornya itu akan seperti apa nih bro? Kalau kita prediksi bro, Oke. ada tips-tips tertentu yang harus di watch out atau ada malah ini malah kesempatan gitu atau Hmm. gimana? Oke, eh, ini mungkin gue ngomong belak-belakan juga ya, ngomong belak-belakan juga berdasarkan experience gue gitu ya, nggak teori nih guys ya, gue nggak teori. Jadi kalau gue bisa bilang dengan keadaan seperti ini, ada hokinya juga buat kita sebagai orang forex trader ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lagi lagi pas momentumnya dan memang kayak contoh nih tiba-tiba kita buy gold gitu ya, dari kemarin bisa turun kita berani juga ya, hoki sama berani ya guys. Jadi prinsip hidup gue gitu. Jadi kalau misalkan lu hoki tapi lu nggak berani, lu nggak akan sukses. Lu berani pun gitu ya, kalau nggak ada hokinya juga lama gitu suksesnya. Bahkan sukses sih, cuman tapi lu belum dapat hokinya juga susah. Sama di trading juga sama. Ya, gue lagi berani trading, kok masih loss mulu? Ya karena lu ya jujur kata lu hoki belum dapat. Gitu. Jadi emang faktor luck itu apa ya, mendukung juga gitu ya. Mau di investasi apapun, mau kalian mau bisnis, mau usaha, mau kerja, itu akan mempengaruhi semuanya ya. Jadi dengan adanya geopolitik seperti ini, menurut gue ada salah satu hokinya juga. Kenapa? Karena volatilitas kita jadi naik. Yang tadinya contoh sesimpel kayak sebelum geopolitik, misalkan kita pasang stop loss 30-50 pips itu udah gede. Nah sekarang dengan adanya geopolitik kayak gini, 30-50 pips itu udah anggapannya rentan yang ya sangat-sangat gampang dilewatin sama misalkan gold gitu ya. Ya kita mesti gedein lagi stop loss kalau kita misal mau swing gitu ya. Gitu. Terus apalagi kalau misalkan scalping ya ini hokinya juga ketika mau scalping kayak kondisi sekarang, mau cari 10-20 pips itu udah pasti sangat-sangat gampang, cepet. Lihat pun bisa gitu ya, pas lihat pun juga bisa. Jadi memang ada hokinya seperti itu. Dan kalau pemilu menurut gue pribadi di forex ini mungkin lebih ke saham-saham Indonesia ya sekarang ini ya. Saham-saham Indonesia tuh lagi ya lumayan lah, kalau lebih 2 bulan terakhir ini tuh banyak yang saham-saham yang bergairah gitu ya. Tentu tadi tuh gue juga baru take out cuan ya, namanya cuan juga, saham cuan gitu ya. Iya, Jadi lumayan ya punyanya Pak Ayo Prajogo Go apa Pangestu ya ya. restu ya kan. Jadi itu lumayan rame tuh. Jadi lumayan apa ya, itu emang lagi ada sentimennya, lumayan ada momentumnya ya, brand dan sebagainya itu kan lumayan ada momentumnya yang bikin pasarnya bergairah lagi. Sama di Forex juga Ya. sama. Contoh ada, walaupun ada sebenarnya perang ini sebenarnya kita benar-benar against banget ya guys ya, kita against juga. Cuman di satu sisi memang
dengan adanya ini ya ada hokinya juga di kita sebagai forex trader gitu ya, karena kita bisa mendapatkan momentum yang lebih cepat juga di situ sih dibandingin sebelum-sebelumnya gitu. Karena sebelumnya kita nungguin suku bunga ya, suku bunga kan setiap hari Kamis pagi gitu ya, itu kita nungguin cuma dari suku bunga doang. Sedangkan sekarang kita bisa dari gara-gara ada war seperti ini, kita ada sentimen yang bagus untuk kita berani Ya, entry gitu ya. Jadi memang tuh salah satu faktor luck juga sih menurut gue di dunia forex ya. Jadi dengan adanya war ini ya, jadi banyak yang mungkin ada yang cuan besar juga, ada juga yang loss besar juga. Jadi ini memang seperti itu sih dunianya gitu. oke. Jadi memang ibaratnya mungkin menariknya gini ya, kalau geopolitik tension malah apa Good thing. kalau kita ngomongin forex atau future kan nyarinya itu ya volatility ya Ya, kan, semakin betul. banyak Betul. bergerak semakin ada kesempatan untuk ngambil tapi juga ada resiko. Nah, ada geopolitik tension ini lebih banyak bergerak gitu, ada aja gitu kan ya. Betul. Jadi mungkin ibaratnya kalau kita ngomong spektrum investasi kayak orang kayak petani gitu ya. Ada Hmm. musim tanam tembakau gitu kan. Begitu sudah selesai balik lagi musim tanam cabai gitu kan ya. Benar, Habis itu benar. ya kan panennya ganti-ganti gitu kan. Jadi Betul. ketika mungkin ada geopolitik tension gitu ya, mungkin beberapa instrumen kalau mungkin kayak saham kayak apa, kalau kita lihat ya kayak ASG lebih kayak tenang gitu ya, Ya, tidak lebih tenang, tapi instrumen lain bergerak gitu ya. Kita ngelihat suku bunga naik gitu kan, tiba-tiba ya deposito dan sebagainya, obligasi naik. Nah, geopolitik tension naik, kita ngelihat futures juga jadi juga lebih naik. aktif gitu ya. Betul. Ya, iya. Betul. Emang ujung-ujungnya harus diversifikasi juga mungkin seperti petani gitu ya. Ya Ya, kan, tanam cabai ya kan. betul. Kemudian 6 bulan lagi tanam yang lain. Kalau enggak tanahnya nganggur buat apa Ngapain? gitu ya. Betul. Sayang, rugi. Betul. 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 Iya. Wah, ini seru banget nih. Kalau misalkan tadi ngomongin forex, kalau gold, ya tadi dimention juga gold, Ya, ini kayak geopolitik atau pemilu, kira-kira outlooknya apa nih bro kalau gold? eh kalau gue pribadi ngelihat sebenarnya untuk gold ini eh masih dalam bullish trend sih bro, bullish trend ya. Jadi masih cukup besar range dia buat naik ke atas sebenarnya. Cuma again eh gold ini kalau kita berharapnya naik gitu ya, berharapnya naik terus, ya itu berarti kita berdoa, secara kasarnya kita berdoa di dunia ini tuh lagi ada apa-apa gitu ya, lagi ada something happen di dunia ini gitu ya. Contoh Hmm. gold naik signifikan kencang gara-gara apa? COVID. Waktu itu COVID kan nggak rela, ya kita mau beli buy dimanapun goldnya itu pasti cuan. Mau Hmm. emas antam ya, emas LM gitu ya, mau emas digital juga gitu, itu semua pasti cuan, mau beli dimanapun gitu ya. Ya. Contoh kayak kemarin juga nih, kayak lagi perang war gitu ya, walaupun naiknya nggak setinggi pas COVID, cuman kan ada gap yang cukup panjang juga tuh, kenceng banget ya naiknya itu ya, itu bikin juga kalau misalkan pas lagi buy ya cuan besar juga gitu. Jadi menurut gua pribadi memang sebenarnya masih ada potensi untuk naik ke atas karena sekarang lagi digoreng kan inflationnya US gitu ya, inflation US kan masih belum beraturan juga. Kemarin untungnya suku bunga US udah mulai di hold nih, ya udah Hmm. katanya ada kata si Om Powell dia bakal nggak hold atau mungkin nanti pelan-pelan dia bakal turunin. Cuma seenggaknya dia nggak ada indikasi buat naikin suku bunga lagi. Gitu. Cuma ini kan kemarin nih, bisa jadi bulan depan nanti bisa berubah lagi. Again kan ini buat apa ya, menetralkan spekulasi pasar juga gitu ya, yang bakal bilang oh Hmm. nanti suku bunga akan 6% dan sebagainya, wah nanti parah nih sebagainya. Ini kan dia akan netralin lagi biar market bergairah lagi kayak gitu, karena kan udah mau akhir tahun juga. Nanti ketika akhir Ya. tahun misalkan dia ngerasa oh inflasinya udah mulai itu lagi, gue pribadi ngeliat kayaknya masih bisa nanti bakal naik ke suku bunga. Cuman ya again itu kita nggak bisa predik 100% ya guys ya, kita nggak bisa predik yang anggapannya yang bukan areanya kita lah, anggapannya itu memang kita cuma ngeriak aja. Oh reaction kita apa sih terhadap berita-berita seperti itu. Cuman kalau gue sendiri tuh masih emang ada cukup potensi naik dulu nih bro, naik dulu sampai ke 2100-an, baru nanti mungkin dia stabil lagi gitu, dia around 1900 1800 kalau kulihat sampai setahun ke depan ya gitu Ya. sih. Karena kalau gue pribadi gue ngeliat war ini nggak akan cepet sih, maksudnya warnya yang sekarang Hmm. ini ya rasa ini nggak akan cepet gitu. Cuman ya hopefully sebenarnya kalau kita semua orang kan di sini kan berdoa ya semoga cepat selesai gitu ya. Cuman ya again ya negara ya kayak waktu itu beberapa perang terakhir beberapa tahun terakhir juga pun itu kan lama tuh, cukup lama tuh selesainya gitu ya. Ini pun juga Ya. baru blow up-nya sekarang ya. Terus
lagi banyak berita negatif juga sih bro, kayak di China kan kemarin kan banyak si Evergrande gitu ya, propertinya kan juga bankrupt. Terus ada yang kedua atau yang ketiganya juga ikut juga tuh file bankrupt juga. Masih cukup banyak beberapa berita-berita negatif juga yang mungkin memberatkan market nih gitu ya. Cuman karena emang lagi di akhir tahun November Desember biasanya kan fenomena naik. Jadi mungkin nanti beberapa minggu ke depan ada berita-berita positif dulu yang menutupi lah nggak pada. Cuman secara big picture-nya memang masih mengkhawatirkan sih gitu. Jadi that's why ya diversifikasi ini, makanya setuju banget gue diversifikasi trading, yes trading, siapin dana untuk trading gitu ya kan, kalian udah paling nggak udah planning secara financial gitu ya. Misalkan income berapa, pengeluaran berapa, ya tetap nabung juga, tetap tabung deposito juga, taruh di obligasi juga, taruh di saham juga, investasi, tetap lakukan apa yang kalian lakukan, tapi ya lebih wise untuk agresif untuk misalkan buying something atau buying aset something sih Ya, kayak gitu. Itu sih. ya. Oke, menarik banget ya. Jadi secara keseluruhan tetap harus ada game plan besarnya ya, diversifikasi portofolio. Nah, kalau untuk yang misalkan yang lebih agresif, contoh misalkan tertarik forex atau future, itu pun juga harus ada game plan-nya gitu bro ya. Betul, Yang kayak betul. bro Calvin kayak tiap Sabtu atau Minggu bikin nih kira-kira mappingannya dulu nih buat ke depan mainnya. Oke, wah mantap nih. Nah, pertanyaan berikutnya gini bro. Kemudian kalau misalkan udah mau coba nih gitu ya, tips milih trading platform atau broker untuk future atau forex yang bagus itu kira-kira apa nih kalau buat di Indo nih? Kalau ada temen mau mau mulai. Oke. Sebenarnya kalau misalkan broker kan pilihan cukup banyak ya. Broker pilihan cukup banyak juga di pasaran sekarang nih di Indonesia gitu ya. Yang pasti yang pertama itu kan regulasi Bapepti gitu ya. Regulasi Bapepti kalau untuk di forex Hmm. nih. Kalau di saham kan regulasi sama ini juga ya OJK dan Oh iya sebagai Kak. dewasi juga gitu ya. Betul karena tapi ya kalau misalkan di forex kan ngomong Bapepti nih gitu. Nah, itu udah pasti nomor satu. Kenapa? Karena tahun depan ya kan ada iming-iming MPWP kan bakal mau digantikan nih. Jadi cukup bahaya kalau misalkan kalian punya aset-aset yang sebenarnya ini kalian taruh misalkan di broker-broker yang nggak terdaftar di Indonesia gitu ya, nggak terdaftar di regulasi kita gitu ya. Karena itu dikiranya ada tindakan TPPU ya. Jadi ada seperti itu. Jadi kalian mesti hati-hati juga gitu ya. Dan itu kan cukup banyak pilihannya. Contoh kayak mungkin di aplikasinya Join Jones juga ada ya beberapa pilihan juga kan broker-broker yang salah satunya itu, dan yang kalau gue pribadi pakai itu Maxco Futures gitu. Jadi kita pakai itu ya, fee-nya juga kecil ya, fee-nya kecil secara dia juga di bawah under Bank Panin juga ya, which is legit juga ya, one of the biggest bank juga Indonesia. Ya itu sih, jadi yang penting kan kita trading aman, nyaman ya kan, ya kita proses depo WD pun juga ada sih gitu, jadi bisa kita pakai di situ. Jadi salah satunya adalah pilihannya seperti itu gitu. Oke, jadi tipsnya yang pertama harus pasti under Bapepti, cek dulu gitu ya. Betul, Dan betul. kedua, kalau yang dia terdaftar di lokal atau yang kayak ya afiliasi dengan perusahaan atau bank lokal itu juga Cukup. lebih aman rasanya gitu Ya, ya. ya, Apalagi ada kemungkinan mungkin nanti ke depannya yang nggak terdaftar di lokal atau apa, mungkin jadi nggak boleh atau apa gitu ya teman-teman. betul, betul. Oke, itu good tips banget ya, karena kalau Forex and Futures ini kan dananya kalau saham kan masuk RDN gitu kan, Betul, yang betul, betul. notabene masuk bank terpisah, tapi kalau Forex and Futures dana RDN itu di brokernya gitu Ya, ya, di betul ya. brokernya. Betul. Makanya penting banget gitu dua itu ya, apalagi kalau yang lokal-lokal setidaknya lebih dekat dengan kita gitu ya. Ya, betul. Oke, Seenggaknya kita tahu oke, kantornya, bro. Kantornya tuh ada, itu ya, kita lihat, oh ini beroperasi gitu ya. ya, Itu sih yang paling penting sih. oke. Dan itu tadi juga teman-teman, jadi kalau misalnya tertarik nih di aplikasi Cuans kita juga udah ada link ya, kalau dengan tadi yang disebut Maxco ya, bisa dilihat di sini beberapa infonya, dan misalkan mau mendaftar juga bisa nanti kita bantu arahkan ke Maxco-nya seperti itu dari Join Cuans. Oke. Oke bro, wah ini seru banget nih bro. Ini kayaknya mungkin nanti next kita plan ada semacam trabar atau apa nih bro ya. Boleh, boleh banget, Kita, boleh banget. iya. Boleh banget. Oke. Sebelum menutup ada pesan-pesan terakhir nggak bro buat temen-temen nih yang misalkan tertarik nih juga untuk mencoba gitu ya masuk ke bilangin forex atau futures, kira-kira ada tips-tips atau message lain bro? Oke.
Sebenarnya untuk gue say thank you juga nih buat Bro Enas. Kita udah waktu itu kita ngobrol pas itu cukup banyak ya pas lagi kita ketemu ya. Dan akhirnya Yoi. kita ketemu ngobrol lagi. Hopefully kita bisa event bareng juga nanti. Hopefully kita bisa bikin tabah bareng lah ya, tabah bareng sama Joint Ones ya. Cuman untuk kalau pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir serem juga nih. Nggak Iya. pesan gitu, maksudnya pesan-pesan ini ya. Pesan-pesan ini ya guys ya. Jadi pesan-pesan buat kalian yang masuk di dunia forex. Pertama, pelajarin dulu nih dunia forex itu seperti apa. Secara menyeluruh ya guys ya. Jadi dulu gue pribadi, gue nyeselnya awalnya tuh cuma ikut-ikutan doang. Ya, gue tuh ada nyeselnya karena gue dulu ikut-ikutan ikutan si pelajaran A, B, C dan sebagainya. Ternyata eh, kehilangan jati diri gitu ya, kehilangan jati diri ya. At the end benar-benar fokus in basic dulu ya, ngerti dulu tentang pasalnya seperti apa ya, gamenya seperti apa. Contoh kayak sama aja kayak kalian lagi lagi main game deh, contoh ya, kita lagi kalian main game gitu ya, kan pasti kan ada level-level, certain level tertentu kan, dan kalian kan belajar nih, oh level ini tuh kesusahannya seperti ini. Ketika naik level, yang kemarin tuh nggak susah tuh gitu ya, kemarin tuh gampang lah, gue udah tahu polanya gimana. Nah sama di trading pun juga sama. Awal-awal mungkin berpikir kayak, oh forex susah nih, Euro USD apa ya, ini kok ada bid sama up dan sebagainya, ini ada spread juga nih, buy, itu bingung banget deh, udah ikut-ikut orang aja deh. Nah itu kan sebenarnya nggak punya, kita nggak punya jati diri. Nah that's why makanya kalian belajar dulu ya. Belajar tuh cukup banyak, kalian mau cari di Google, YouTube ya, sekarang semua banyak banget. Beda sama kayak 6 tahun lalu gue belajar tentang forex tuh masih gue mesti belajar dari orang luar gitu loh. Pertama kali gue mesti belajar dari orang luar, mungkin ikut kelasnya asuransi juga ya, belajar. Cuman sekarang tuh banyak banget kayak kalau aplikasi Join Swans kan juga ada tuh ya, interaksi-interaksi juga kan, tanya juga, bisa ngobrol juga, bisa ikut-ikut event-event kayak gini. Ini kan salah satu sarana belajar juga buat kalian. Jadi what penting adalah kalian ilmu dulu, knowledge dulu, masuk ke masuk ke pikiran kita dulu, kotak kita dulu, baru at the end nanti tahu nih, oh ini enggak, yang ini bagus, oh ini yang kurang bagus nih. Itu kalian bisa tahu dari situ dulu gitu sih. Itu sih bro paling dari gue, Oke. yang penting keep learning, stay hungry sih. Jadi kalau misalkan di market tuh selalu dinamis banget. Hari ini misalkan lu ngerasa udah paling jago, lu cuan gede gitu ya, besok bisa jadi lu boncos gede juga. Jadi stay hungry, lu belajar, jangan sombong deh gitu ya, karena someday market will humble you down. Itu sih. Oke, oke. Important banget ya. Tetap pokoknya harus belajar terus dan planning selalu Ya, ya. Kalau misalkan suatu hari, cuman bisa aja gitu next ya. time-nya ini ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu, thank you buat waktunya Thank you bro. bro Nanti kita Enos. ngobrol lagi di Siap, sesi siap. berikutnya. Thank Siap. you Thank bro. you bro Enos, thank Siap. you Join Cuan, Thank thank you. you sobat cuan semuanya. Bye bye. Thank you. Happy trading bro. Bye bye. Have a good day. Bye bye.